Saya berpesan terakhir untuk generasi muda, cintailah bangsamu dan bangunlah untuk bangsamu sesuai dengan panggilan kamu masing-masing. This is EduTalk, educative and inspirative. Salam bahagia buat kita semua. Di hari istimewa ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat-sangat istimewa, sahabat, mentor, dan juga seorang yang luar biasa. Andreas Nikodemus. Halo, Pak Niko, apa kabar? Baik, Pak John. Luar biasa, hari ini bisa ngobrol lagi. Sudah lama sekali kita nggak ngobrol langsung begini. Walaupun via Zoom karena pandemi ya. Ya, saya juga berterima kasih Pak John mau ngajak saya bicara di siang hari ini. Saya kasih pengantar dulu buat viewer EduTalk nih. Bagaimana hubungan baik kita dari dulu sampai sekarang gitu. Ini Silakan, Pak Niko ini adalah benar-benar sahabat karib ya. Sejak SMP dulu pertama kali kami ketemu di SMP Negeri 1 Tebas. Dan beliau ini adalah mentor saya. Nanti akan ketahuan gitu. Seperti apa hubungan baik kami gitu. Tapi yang biasa saya panggil Pak Niko ini karena kawan akrab ya. Panggil dia Atheo gitu. Kalau dalam bahasa Hakka itu artinya ketua. Dan kawan-kawan semua panggil beliau begitu. Ya karena beliau memang kami anggap sebagai mentor lah. Karena banyak pemikiran beliau di masa itu yang lebih luar biasa daripada anak-anak kayak kami gitu. Baik, Pak Niko tolong ceritain dong masa kecil, riwayat pendidikan dan juga hobi. Silakan. Ya, terima kasih Pak John. Kalau dibilang saya mentor, kadang saya juga gimana ya, saya tidak berani katakan seperti itu juga. Kalau teman-teman merasa seperti itu, terima kasih ya untuk persahabatan kita dari dulu sampai sekarang kita tetap eksis walaupun lewat Zoom untuk zaman ini. Yang pertama ya, saya dilahirkan di sebuah kota kecil ya, Tebas Kuala. Kemudian waktu anak-anak sempat kocar-kacir atau lari ke terantang ya, bukan telantang ya, terantang ya. Nah, bahasa Kek Singkawang itu Nungcong ya, itu mungkin dekat dari tempatnya Pak John itu nggak jauh sekarang ya. Yeah. Kemudian tahun 79 saya kembali ke tempat kelahiran daerah Tebas, itu ikut om saya, Pak D saya. Kemudian masuk pendidikan tetap itu di SD Protestan. Yang sekarang ini ada gereja Protestan dan ada sekolah juga, yaitu sekolah Hosana sampai saat ini. Kemudian masuk SMP, ya kebetulan NIM-nya juga ya berpeluang masuk di situ pada zaman itu. Akhirnya masuk di SMP, ketemulah dengan Pak John ya. Waktu kita ketemu, kita sama-sama anak-anak seusia kurang lebih gitu ya. Di zaman itu sama-sama kalau mau dibilang badung, bandel gitu ya. Nah, dan ketemu di SMP, kemudian di tamat dari SMP juga lanjutkan di SMA negeri. Kebetulan NIM-nya juga cukup dan bisa masuk. Akhirnya kita juga ketemu di SMA. Nah, di SMA saya ketemu dengan Pak John itu selama 1 tahun, dalam arti 1 kelas, karena setelah tahun kedua itu Pak John ngambil jurusan fisika, saya ngambil jurusan IPS ya. Kenapa nggak ke jurusan fisika ya? Karena sejujurnya otak saya tidak mampu pertama gitu ya. Yang kedua tidak hobi di situ ya, hafal rumus kimia, rumus matematika, sempat Pak John ngajari saya sampai dijelasin sampai gitu ya. Nggak ada satu pun yang nyantol bagi saya. Satu nggak hobi, mungkin pikiran saya nggak sampai ke situ gitu, begitu rumit, jelimet dan yang lain-lainnya. Kemudian tahun 92 saya pergi ke salah satu seminari karena di dalam hal ini saya merasa terpanggil. Akhirnya saya belajar di salah satu seminari di daerah Jawa Timur. Dan di sana sampai ketemu jodoh dan berkeluarga. Seperti itu Pak John. Oke, saya kilas balik sedikit nih. Di SMP saya kenal Pak Niko
dan kita sering debat ya. Pak Niko mewakili kelompok teistik, saya ateistik gitu. Dan sampai akhirnya Pak Niko ajak saya ke gereja ya, GKKB Tebas. Dan disitulah kemudian saya menemukan Tuhan gitu. Dan saya bertobat dan juga ikut pelayanan di sekolah minggu dan juga penerjemah khotbah. Dan saya masih ingat Pak Niko yang mengajarin saya untuk menjadi penerjemah waktu itu. Tapi saya salut dengan Pak Niko karena waktu itu kan kita belum ada pembelajaran formal bahasa Mandarin ya, atau bahasa lainnya lah. Kecuali bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Mungkin Pak Niko di SMA ada belajar bahasa Jerman ya. Kalau saya di fisika kan tidak dapat itu. Nah, itu bagaimana itu bisa menjadi penerjemah khotbah? Itu kan tidak gampang itu ya. Pendetanya ngomong secepat apa ya, penerjemahnya harus mampu ikuti gitu. Apa tips dan triksnya nih buat anak-anak muda yang pingin jadi penerjemah bukan hanya di gereja tapi mungkin juga di kedutaan besar, di konsulat jenderal atau tempat lainnya lah, atau tour guide gitu. Bisa dijelaskan Pak Niko? Ya, kalau dibilang debat di SMP juga entah ya, kadang-kadang juga apa ya, bicara bisa meyakinkan. Pada waktu itu sebenarnya saya juga tidak merasa harus menang dari pembicaraan, dari topik yang kita sedang diskusikan, itu juga tidak gitu. Mungkin di zaman itu kita tidak ada atau belum ada lah handphone atau perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini. Jadi saya secara pribadi itu hobinya baca, jadi perpustakaan di SD, dan saya masih ingat di zaman itu ada namanya perpustakaan keliling gitu ya. Jadi kita baca aja buku itu ya, mulai dari cerita silat khayalan, ya seperti Ko Ping Ho dan kawan-kawan, kemudian dari cerita agama, dan juga legenda, cerita Sun Gokong dan kawan-kawannya itu kita baca gitu ya, itu di SMP. Kemudian kalau ditanya masalah apa ya, teistik sama ateis gitu ya, waktu itu saya juga sebenarnya sejujurnya saya juga belum kenal istilah-istilah apa filsafat seperti itu gitu ya. Tapi tugas saya yakin di dunia ini kita tidak dilahirkan secara kebetulan. Yang dilahirkan ke dunia itu kita jangan menghina diri kita sendiri, merasa minder, kita tidak bisa seperti mereka yang lebih berada seperti itu ya. Nah di saat itu saya juga nggak tahu kenapa saya bisa mengajak Pak John gitu ya. Cuma tujuan saya pada waktu itu tidak ada pemikiran bahwa Pak John itu harus percaya itu ini, enggak. Cuma tujuan saya supaya karena kawan ini cocok sama bandelnya di sekolah, alangkah baiknya di malam minggu kita belum punya pacar waktu itu ya. Kalau yang punya pacar kan ada istilah wak kuncar, dia punya lagu di zaman itu ya Pak John ya. Nah kita ini kan tak laku ya. Tak laku bener. Jomblo. Iya jomblo, kita lanjut ya. Nah waktu itu yang tujuan saya supaya ada teman ngobrol di malam minggu ya. Kita belum mewah seperti bisa pesan pizza dan kawan-kawannya seperti zaman sekarang. Kita kumpul, kita yang bisa kita lakukan goreng singkong, paling-paling kalau ada itu kita goreng ular sanca gitu ya. Nah itu menu yang paling enak di saat itu. Kemudian kalau ditanya masalah terjemah, bagaimana generasi muda ini, terutama teman-teman yang masih sekolah gitu ya, saya kira kita harus itu mengembangkan potensi diri kita. Karena kita tidak tahu potensi diri kita itu seperti apa yang dikaruniakan oleh Tuhan. Secara alami itu ada dua hal dari sini yang mau saya katakan. Pertama, dari bahasa umum, setiap kita dilahirkan kita ada bakat alami yang perlu kita kembangkan. Tetapi dari bahasa agama, bahwa Tuhan selalu dan memberikan setiap kita yang lahir di dunia ini. Mungkin kita bisa mengembangkan, apakah kita mau menuntut diri untuk mengembangkan mau atau tidak. Kalau kita mau,
berarti ada sebuah tantangan, itu berarti ada sebuah tindakan kita. Nah, pada waktu itu Pak John kita ajak ke sana, kemungkinan itu kebutuhan gereja juga ya Pak John. Ya saya lihat Pak John juga orangnya lebih, ya kalau saya mau jujur katakan di antara teman-teman, Pak John ini adalah di atas kami rata-rata gitu ya, secara kecerdasan inteligensi seperti itu gitu ya. Cepat dia memikirkan gitu ya, seperti itu. Sehingga Pak John itu bisa belajar dengan cepat dan sesuatu yang bisa kita tangkap dari situ. Itu menurut saya sih Pak John. Saya pribadi waktu itu cukup rusak sih sebetulnya. Sebelum ke gereja, saya suka judi dan suka ngomong kotor gitu loh. Kadang ya namanya anak kampung ya, yang pergaulannya juga cuma segitu gitu loh waktu itu gitu. Dan saya lihat memang anak-anak remaja yang belum ke tempat ibadah ya apapun lah agamanya ya, itu penting gitu loh. Karena pembentukan karakter itu di rumah ibadah itu luar biasa gitu. Supaya kita punya generasi bangsa ke depan itu lebih baik lagi. Dan saya pikir kelompok-kelompok anak remaja kayak saya begini ya harus ada teman-temannya yang mau mengajak ke tempat ibadah gitu. Seperti yang dulu Pak Niko lakukan terhadap saya gitu. Dan saya pikir bukan hanya saya lah, mungkin Pak Niko juga masih banyak mengajak teman-teman yang lain juga gitu. Pak Niko, saya mau nanya lagi nih. Silakan Pak. Saya ingat dulu pendeta Tatmo, pendeta Shaolin ya dari India, ketika dia ke Tiongkok itu kan dia menciptakan yang namanya Kung Fu Shaolin gitu. Nah, Kung Fu Shaolin ini kan membuat sehat gitu loh para pendeta Buddha di zamannya gitu. Dan saya lihat dulu sejak SMP Pak Niko ini suka gitu loh ya dengan Kung Fu ya, dan juga hebat gitu. Ini apakah karena punya tokoh idola seperti Bruce Lee atau siapa gitu? Tolong ceritain untuk kesehatan ya. Belajar Kung Fu bukan untuk mukul orang ya, tapi kan untuk kesehatan. Gitu. Silakan. Ya, terima kasih Pak John. Kalau dibilang belajar, ya suka di saat itu gitu ya. Hanya sekedar suka, kemudian itulah yang bisa kita lakukan. Kita belajar untuk menjaga diri katanya gitu ya. Yaitu ilmu seni bela diri di zaman itu gitu ya. Yang mempengaruhi bisa juga Bruce Lee gitu ya, dan juga beberapa tokoh-tokoh lain dari Tiongkok gitu ya yang saya kenal seperti itu. Dan sebenarnya saya belajar itu juga bukan untuk apa-apa gitu ya kalau ditanya ya, tetapi yang pasti badan saya itu kecil. Kalau saya berdiri dengan Pak John mungkin bisa beda 30 cm gitu ya, antara tinggi sama pendeknya seperti itu gitu ya. Nah, untuk menjaga diri agar tidak dipersekusi ya, ataupun dibully gitu ya, untuk bahasa zaman sekarang itu ya, itu mungkin tujuan saya belajar seperti itu. Kalau dibilang hebat sekali, tidak juga Pak John. Cuma kita belajar lah. Siapa tahu kalau kita tidak bersalah dipukul atau dihajar orang jahat, kita bisa meloloskan diri seperti itu Pak. Itu aja yang bisa saya ceritakan seperti itu Pak. Oke, luar biasa ya. Gimana pengaruhnya sampai hari ini Pak Niko? Fungsi dari latihan bela diri di masa muda itu, apakah sekarang masih nggak ya? Masih latihan nggak? Kalau dibilang latihan itu mungkin susah ya saya jelaskan seperti itu ya. Yaitu untuk aktivitas olahraga. Tapi kalau kita memang melatih diri dari masa muda, saya rasa itu akan pengaruhnya sampai saat ini. Buktinya saya pernah ya, sampai saat ini saya pernah sebelum masuk 1 tahun sebelum tahun pandemi di tahun yang lalu itu, saya sempat ikut salah satu seminar yang namanya IDMC di Singapura gitu ya. Di sela-sela ikut IDMC atau konferensi itu, ada waktu senggang saya ajak satu anak muda, rekan yang masih muda tapi ya dia lebih cerdas dari saya harus katakan seperti itu. Nah, kita jalan. Jadi kalau di Singapura itu tidak seperti di Indo,
bisa kita panggilkan Grab, panggilkan becak kalau di Pontianak, kalau di Jakarta mungkin bajai, sekarang itu panggilkan Grab dan kawan-kawannya. Di sana enggak. Satu tempat yang akan kita tuju turun dari MRT itu kita harus jalan ya. Saya sudah jalan seharian gitu, saya nggak apa-apa. Jadi rekan saya yang anak muda ini, aduh kakinya udah berat gitu ya, itu udah nggak bisa diangkat, pulang di rumah, belum mandi dia sudah ngorok sampai pagi seperti itu ya. Sementara saya masih bisa sampai di kamar hotel, saya masih bisa baca Alkitab sejenak, ya seperti biasalah kita orang beragama sesuai dengan ajaran agama yang kita berdoa seperti itu gitu ya Pak John ya. Dan sampai hari ini pun kalau ada waktu senggang, saya kadang ngajak nyonya saya jogging, walaupun nyonya saya tidak sekuat saya larinya, saya suruh dia semampu kamu ya, kamu duduk situ tunggu saya paling tidak harus di atas 90.000, bahkan kalau masih ada waktu bisa 12 sampai 13.000 langkah, ya kurang lebih 8-9 kilo seperti itu. Jadi sampai saat ini ya kalau untuk stamina sehat ya dicek masih sehat semuanya Pak John, puji Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Saya tidak sekuat Pak Niko. Oke, kita ke integritas ini. 16 Juni 2021 yang lalu kan kita mendapat kabar duka ya. Tenggelamnya Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan. Lalu begitu banyak teman-teman dari beliau itu menjalankan donasi dari masyarakat. Dan ternyata dalam waktu singkat itu terkumpul 30 miliar. Dan Dr. Lee Darmawan itu hanya butuh 15 miliar sebetulnya untuk rumah sakit apung penggantinya itu. Dari mana? Dalam hal ini, Pak Niko coba jelaskan hubungan integritas seorang Dr. Lee Darmawan dengan kepercayaan masyarakat terhadap beliau. Dalam kaitan ini kita tampak jelas lah ya dari dukungan donasi yang dalam waktu singkat itu. Silakan Pak Niko. Ya, bagi saya integritas itu adalah modal dalam hal moral ya. Sekali lagi, integritas bagi saya itu adalah sebuah modal dalam hal moral. Itu menyangkut perilaku kita di dalam kita bertindak terhadap masyarakat yang ada di depan kita. Dalam hal ini kalau kita berintegritas, maka itu akan menentukan langkah kepercayaan masyarakat bagi diri kita dan kelompok kita atau sebuah organisasi. Kita ngambil contoh kenapa Dr. Lee ini dia begitu disenangi orang atau dia mempunyai integritas karena apa yang dia lakukan, yang dia ucapkan, dia itu kerjakan, terutama di bidang kesehatan bagi saudara-saudara kita yang boleh dibilang itu sulit dijangkau. Saya tidak mengatakan terabaikan, tidak. Karena negara kita ini adalah negara yang luas. Dan di setiap pulau terluas sekalipun itu ada saudara-saudara anak bangsa yang tinggal di situ. Belum tentu bisa terjangkau. Dan dia memiliki beban panggilan seperti itu untuk menjangkau mereka dengan apa adanya. Kalau saya mau katakan, karena dari beberapa wawancara saya lihat di TV itu dia mengatakan dia membangun itu pertama menjual rumah. Untuk membangun itu pun kapal bekas. Kemudian dapat sokongan dari masyarakat juga, saya harus katakan seperti itu ya. Nah sehingga pada saat ini dia itu berintegritas. Dan apa itu integritas? Kalau saya harus jujur mengatakan integritas itu apa yang dia idealnya dia katakan dan dia lakukan untuk masyarakat. Sehingga kapal yang dijuluki Bahenol ini tenggelam, maka masyarakat itu melihat orang ini berintegritas itu bisa dipercaya. Maka para konglomerat ataupun orang-orang biasa, ada yang saya dengar itu dari salah satu TV swasta, ada yang mendukung 10.000, 50.000, 100.000 sampai ratusan ribu seperti itu
Itu artinya orang ini Ada bisa yang satu dipercaya. orang tuh kasih sumbangan 1 miliar, Pak Niko. Itu dia. Jadi orang itu merasa bisa percaya. Jadi apa yang saya percayakan kamu ini, kamu orang berintegritas, bisa dipercaya, bisa mempertanggungjawabkan dan bisa mengerjakan dan bisa membangun nilai-nilai kemanusiaan, itu yang penting. Jadi saya kutip kembali sebuah buku yang sangat mempengaruhi saya, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin orangnya ini adalah keturunan Jerman gitu ya, Huston Smith ini ya. Di dalamnya itu dia menjelaskan bahwa membangun integritas itu tidak boleh memandang suku, agama, atau ras. Jadi kalau kita mau mengerjakan harus bagi semuanya, maka suatu bangsa itu akan berdiri dengan tegak. Dan keragaman itu menjadi sebuah eksotik gitu ya, bisa kita nikmati untuk kebersamaan bersama. Itu yang dilakukan oleh Dr. Lee. Dan pada waktu penggalangan dana bukan dia yang minta, justru oleh Dani Serigat kalau nggak salah. Karena Dani Serigat itu juga nggak kenal beda agama, tapi bukan itu yang ditekankan, tapi dia itu mencintai anak bangsa supaya anak bangsa yang terabaikan itu boleh dilayani kembali dengan membangun rumah sakit apung yang baru. Yang direncanakan 15 miliar ternyata melampaui apa yang dipikirkan. Saya yakin di sinilah yang Maha Kuasa juga ikut campur tangan mendorong para donatur yang punya hati mau melakukan, tapi apa daya dia nggak bisa melakukan. Mungkin atau dengan istilah dia titipkan ke Dr. Lee untuk melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan melalui harta yang mereka miliki. Itu menurut saya, Pak John. Ya, bangsa kita ini luar biasa ya. Kekompakannya, kebersamaannya. Ini satu lagi Pak Niko. Pak Niko dulu kan pernah guru BK ya, di beberapa sekolah ya. Bagaimana ini kaitan dengan program BK dalam pembentukan integritas ini, supaya generasi muda kita nanti juga tidak banyak terlibatlah dengan KPK. Ya kalau bisa KPK nanti hanya untuk pencegahan aja, tidak perlu lagi buat penindakan gitu kan. Karena tiap kali ada yang tangkap tangan, apalah istilahnya itu, ya kita sedih gitu loh. Kenapa sih orang-orang, pejabat-pejabat yang harusnya menjadi contoh buat kita semua, bahkan sampai level menteri, itu ada yang ditangkap gitu loh. Harusnya kan mereka punya integritas yang luar biasa ya, untuk menjadi pelayan masyarakat yang sekian ratus juta ini, dan berharap mereka ini bisa mengatur negeri ini ke arah yang lebih baik gitu. Bagaimana pandangan Pak Niko tentang hal ini? Ya, saya pikir setiap kita itu adalah pendidik. Walaupun itu ibu rumah tangga, dia adalah seorang pendidik yang hebat. Kalau mau jujur, saya sama Pak John itu sebetulnya berutang kepada ibu kita. Ya, bagaimanapun bandelnya, ya itu jangan menganggap remeh, mereka tidak punya pendidikan yang seperti kita nikmati, tapi kita harus akui, kita sudah dibentuk. Saya pikir untuk membangun integritas ini juga kembali kepada karakter orang itu ya. Saya kira sekolah-sekolah yang ada sekarang ini mungkin sudah mengabaikan yang namanya pendidikan karakter untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan. Itu mungkin perlu kita tekankan kembali. Pada waktu saya menjadi guru BP di salah satu sekolah yang cukup, ya dibilang cukup lah, dikenal lah ya, saya nggak berani katakan terkenal ya, di sebuah desa di situ, saya tidak sebut nama daerahnya ya. Nah, di situ tuh pada waktu saya jadi guru BP itu saya sempat bingung semuanya. Karena sekolah punya aturan itu berpakaian seperti itu, tapi mereka itu nyeleneh gitu. Nah ini setelah saya selidiki, ternyata itu adalah latar belakang dari keluarga yang mengabaikan anak-anak mereka. Ini juga sangat berpengaruh. Kenakalan, bukan lagi kenakalan. Kalau kenakalan di zaman saya sama Pak John itu mungkin disebut kenakalan, masih dalam tanda kutip, itu masih positif ya. Di hati guru kita nggak pernah merasa wah terintimidasi, punya niat untuk membalas guru dan sebagainya. Tidak ada di zaman kita itu. Kita nggak ada sikap balas dendam. Pada waktu saya di daerah, saya melihat
untuk membangun mereka itu harus kita lakukan. Apa yang kita katakan kita harus tepati. Saya mengambil contoh, anak-anak di SMA, kebetulan saya ngajar salah satu mata pelajaran di SMA sekaligus jadi guru BP tingkat SMP, SMA di situ. Mereka mau merokok. Saya pernah tangkap mereka, cewek cowok masuk di salah satu WC di situ ya. Ya, saya tangkap dan saya panggil ke kantor guru BP, saya bilangin, jangan merokok di sekolah. Saya bukan melarang, tapi Anda berseragam sekolah ini. Saya jadi guru BP dan saya tidak mengizinkan. Kalau Anda mau merokok, nanti sore kalau Anda datang di rumah saya akan sediakan asbak rokok. Wah, mereka pikir gimana gitu. Akhirnya sore mereka datang dengan gaya santai, pakaian biasa, tidak pakai seragam tentunya kan. Nah, itu saya tinggal di lingkungan sekolah, Pak John. Nah, dia datang, saya tanya, kalian mau minum kopi atau mau teh atau es teh? Ada yang minum kopi es teh, saya suruh nyonya, saya bikin. Asbak rokok, saya sengaja beli. Saya nggak ngerokok ya, saya sengaja beliin. Setelah pulang sekolah, oh Pak, boleh ngerokok? Silakan, ini asbak rokok. Wah, akhirnya dari situ ya, mereka punya cerita-cerita kita dengar dan akhirnya saya kasih tahu bahwasannya di mana kita berada kita harus menempatkan diri kita, karakter kita. Bahwasannya larangan saya itu bukan berarti saya mengekang kebebasan, tapi kita harus membedakan tempat. Dan saya juga nasihatin ngerokok itu nggak baik dari segala segi gitu ya, dari keuangan, kesehatan dan sebagainya. Nah di situ menurut saya itu mungkin perlu kita bangun, bukan dengan mengajarkan sektarian, bahwa golongan kita ini lebih unggul dan sebagainya. Saya bilang enggak, kita harus sama-sama membangun. Kalau hanya satu golongan yang unggul, saya kira ini sesuatu hal yang sangat tidak mungkin gitu. Kalaupun mungkin itu akan mati pelan-pelan kalau ada orang yang demikian. Kalau cara itu yang kita praktekkan, saya rasa bukan kedamaian, kemajuan yang akan kita capai, justru akan terjadi kehancuran di masa depan. Dua hal modal utama, integritas, menghargai perbedaan di dalam kemajemukan, saya pikir itu perlu kita bangun. Ya mungkin saya sama Pak John sama-sama satu, katakanlah kita sama-sama beragama Kristen. Tapi mungkin ada hal tertentu Pak John punya pandangan seperti itu, ya kita hargai dong gitu loh. Itu pandangan Pak John seperti itu. Mungkin pandangan saya seperti itu, ya kita saling menghargai gitu loh. Jalani aja masing-masing seperti itu. Saya pikir itu aja Pak John. Ini luar biasa ini. Kita dapat poin dari Pak Niko bahwa pendidikan yang paling awal itu berasal dari keluarga. Kemudian baru di sekolah, guru berperan sama kuatnya dengan orang tua dan tidak boleh beda versi gitu ya. Dan di sini juga tersampaikan dari awal bahwa integritas itu dibentuk sepanjang hidup kita dalam pendidikan karakter, baik yang secara formal di sekolah, di universitas, bahkan terawalnya adalah di keluarga. Dan juga dari awal tadi kita sudah menyinggung tentang persahabatan. Saya seringkali memberitahu ke viewer EduTalk ini untuk menjaga persahabatan. Dan hari ini saya bisa tunjukkan itu. Kita berdua, saya dengan Pak Niko, ini sudah berteman kurang lebih dari tahun 1986 sampai hari ini ya, 2021, kurang lebih 35 tahun. Jadi inilah yang kita harapkan dari generasi muda kita, Pak Niko, supaya persahabatan dijaga, keluarga, integritas, dan tadi juga kesehatan gitu ya. Ternyata latihan kungfu itu luar biasa gitu ya. Jogging ya. Ya. Dan mengenai pekerjaan, oke lah. Pekerjaan itu kan tergantung kita hobinya apa gitu ya. Seperti Pak Niko kan di pelayanan umat di gereja gitu ya. Saya di sekolah, di pendidikan gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada juga di bidang-bidang lain, ada yang jadi pebisnis, ada yang menjadi eksekutif, ya kan.
Nah, ini fleksibel lah. Tapi yang jelas 4 hal tadi harus dijaga ya, menurut Jim Peterson, yaitu keluarga, persahabatan, integritas, dan kesehatan. Pak Niko, terakhir, saya mau dapat pencerahan terakhir ini terkait dengan Indonesia 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Apa visi Pak Niko buat Indonesia di 2045? Silakan. Ya, karena saya juga dibilang sebagai pelayan bagi umat. Ya, tentu saat ini saya tidak pegang sekolah. Memang sinode kami baru punya sekolah, itu mulai dari Paul, kemudian baru rencana mau mendirikan SD dan sebagainya, itu pun ada orang yang tangani. Tapi bagian ini pun termasuk mendidik sebetulnya. Bagaimana kita harus mempersiapkan anak-anak muda ini yang saat ini mereka berusia 20 tahunan, yang ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum. Jadi saya pikir kita perlu menanamkan keyakinan diri kita sebagai sebuah identitas bangsa. Kita adalah bangsa Indonesia, kita harus bangga. Apapun keturunan kita, saya harus mengatakan bahwa saya sama Pak John, mungkin para pendengar yang lain juga adalah keturunan dari etnis Chinese, itu tidak bisa kita pungkiri, ya. Tapi saat ini saya lahir besar di Indonesia, saya harus mengakui bahwa saya adalah warga negara Indonesia. Saya punya tanggung jawab. Mungkin saya tidak tahu apakah Tuhan izinkan saya memasuki 100 tahun merayakan hari kemerdekaan negara saya. Saya tidak tahu, itu sebuah misteri di tangan Tuhan. Tapi tugas saya adalah di mana saya ada kesempatan, saya harus menitipkan, mengingatkan jemaat saya untuk mendidik anak-anak mereka supaya mereka menghargai bangsa ini, supaya mereka bisa berkarya untuk membangun bangsa ini. Walaupun dalam tanda petik mungkin ditertawakan dan dilecehkan dan sebagainya, tapi kita tidak boleh mendengarkan hal-hal demikian. Kita harus optimis bahwa menjelang 100 tahun kita akan merayakan kemerdekaan kita, maka anak-anak bangsa kita sendiri itu paling tidak sudah harus mampu berdiri, tidak sesuai dengan kemampuan diri sendiri, dan kita menyerap teknologi dari luar untuk membangun bangsa kita. Dalam hal ini saya pikir itu adalah kemaritiman ya, ataupun wisata bahari, itu menurut saya itu perlu kita kembangkan. Karena saya juga pecinta laut ya. Setiap musim liburan saya selalu ke laut ya. Di laut saya punya hobi, mungkin juga untuk hanya sekedar mancing, juga menyelam, bahasa kerennya itu istilahnya apa, snorkeling ya. Ya, saya suka dengan hal-hal seperti itu ke laut. Jadi Indonesia itu kaya gitu. Belum tentu di dunia barat bisa seperti kita gitu. Kalau saudara pergi ke laut, kita tanpa harus mengikuti aturan, saudara bisa mancing, dapatkan untuk menambah gizi kita. Kenapa kita nggak melakukan seperti itu gitu? Saya berpesan terakhir untuk generasi muda, cintailah bangsamu dan bangunlah untuk bangsamu sesuai dengan panggilan kamu masing-masing. Saya sama Pak John sebagai pendidik, saya harus menitipkan pesan-pesan saya kepada generasi muda agar mereka bisa mendidik anak cucu mereka jauh lebih baik lagi, menghargai bangsa kita. Jangan lupa, ya, itu aja pesan saya. Terima kasih Pak Niko, luar biasa pencerahan buat kita di EduTalk pada hari ini, dan ya kita sama-sama berdoa bisa ikut merayakan Indonesia Emas 2045. Semoga kita panjang umur dan Tuhan memberkati kita semua. Pak Niko, terakhir, sehat selalu, tetap jaga kesehatan, jalankan prokes untuk keamanan kita semua, dan kita doakan bangsa ini, bangsa kita Indonesia dan dunia lepas dari pandemi sesegera mungkin, dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Sekali lagi, terima kasih, Tuhan memberkati kita, dan dadah Pak Niko. This is EduTalk, educative and inspirative.